Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait soal mu'allaf lagi, tapi kali ini dari mu'allaf dunia yang berasal dari Belanda. Jadi namanya adalah Joram van Klaveren. Jadi dia seorang politikus Belanda. Jadi awalnya dia adalah seorang pembenci Islam. Dan karena begitu bencinya dengan Islam, saat dia masih menjabat sebagai politikus, ia akhirnya berencana membuat buku anti-Islam. Nah, pada proses menulis buku anti-Islam tersebutlah dia akhirnya menemukan Islam karena melakukan penelitian terhadap beberapa referensi yang ia baca. Dan pada akhirnya, tanpa disengaja, sebuah ayat yang tidak sengaja ia buka dari Al-Quran membuatnya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mu'allaf. Jadi bagaimana kisahnya dan ayat apakah yang ia baca? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal kisah mu'allaf dunia mungkin tidak akan ada habisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mulai dulu dengan membuka video kita kali ini dengan penjelasan dari siapakah itu Joram van Klaveren. Terima kasih banyak atas undangannya. Suatu kehormatan bagiku berada di sini. Joram van Klaveren lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1979 di Amsterdam, di keluarga biasa, bersama ayah, ibu, saudara laki-laki. Banyak saudara laki-laki, adik perempuan, dan seekor kucing. Di Amsterdam aku lahir dan dibesarkan di sana, di keluarga yang menganut agama Protestan. Setelah aku lulus SMA, aku belajar perbandingan agama. Aku pernah jadi guru selama beberapa tahun. Banyak hal yang terjadi di Belanda, terutama dalam hidupku. Lalu saat aku melihat secara keseluruhan, ketika berhubungan dengan Islam, aku aktif secara politik untuk Partai Kebebasan. Aku menjadi anggota parlemen, dan pada akhirnya, aku putuskan untuk menulis buku anti-Islam. Yang awalnya penulisan buku anti-Islam, berubah jadi pencarian Tuhan dan akhirnya membuat aku menjadi Muslim. Lalu selanjutnya kita akan tahu bagaimana sebenarnya kehidupan awal dari si Joram ini sebelum menjadi seorang Muslim. Jadi dia adalah orang yang taat dan awalnya dia percaya dengan Trinitas, tapi dia mulai meragukannya di usia 16-17 karena dia berpikir bahwa kalau Tuhan abadi, kenapa Tuhan itu di saat bersamaan juga meninggal. Jadi seperti ini penjelasan beliau. Bagaimana kehidupanmu dalam hal agama? Apa yang kamu yakini? Sebelum aku menjadi Muslim, aku penganut Kristen Protestan dari Gereja Reformasi. Kami baca Alkitab, kami semua punya nama Alkitab, kami semua dibaptis dan pergi ke gereja dan lain-lain. Jadi kami penganut Kristen yang taat pada waktu itu. Tentu saja aku percaya adanya Sang Pencipta. Aku percaya surga dan neraka. Aku percaya keberadaan para malaikat, wahyu, dan tentu saja yang membedakan antara Kristen dan Muslim adalah aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tuhan. Dan secara filosofis, tentu aku yakin bahwa Dia adalah Tuhan. Aku percaya pada kebangkitan dan penyaliban Yesus tentu saja. Dan aku percaya pada penembusan dosa. Tapi karena Trinitas adalah konsep yang sangat kompleks, baik kamu percaya atau tidak, tetaplah sangat kompleks. Karena apabila ada Tuhan di Alkitab, disebutkan bahwa Tuhan abadi. Tapi kalau abadi, namun di saat yang sama juga meninggal. Tidak mungkin bisa abadi dan mati di saat yang sama. Seperti itulah ketika aku beranjak dewasa, 16 atau 17 tahun. Aku mulai menanyakan hal-hal seperti itu, sangat tidak logis. Aku bicara kepada banyak pendeta, mengkhotbah, bahkan rabi. Namun jawaban yang aku dapat tidak cukup memuaskan. Sehingga terasa sangat rumit bagiku. Dan pada akhirnya aku mulai ragu terhadap hal-hal seperti ini. Namun aku pikir harus aku kesampingkan. Dan aku berpikir seperti hakim, aku hanya harus percaya dan mungkin aku tidak cukup pintar untuk mengetahui semuanya dan aku masih percaya pada Tuhan. Aku masih yakin bahwa Yesus adalah orang yang sangat penting. Aku percaya Dia adalah Putra Tuhan. Tapi bagaimana itu terjadi, aku biarkan saja. Awal mula Joram van Klaveren ini benci terhadap Islam itu dimulai ketika peristiwa 11 September dan ketika ia mengetahui bahwa ada seseorang yang ditusuk di jalan yang pelakunya adalah seorang Muslim. Dan dari situ ia berpikir bahwa ia harus menyelamatkan negaranya karena menganggap bahwa Islam adalah agama yang berbahaya. Akhirnya dia berpikir untuk terjun ke politik. Bagaimana dan mengapa kamu putuskan untuk menulis buku anti-Islam? Setelah lulus SMA, aku kuliah di universitas. Dan aku mempelajari perbandingan agama. Dan yang luar biasa, menurutku adalah hari pertama aku kuliah adalah 11 September 2001. Aku langsung berpikir, oke, orang Muslim ini sepertinya sudah gila dan agama ini tidak benar. Kemudian, beberapa tahun kemudian, seseorang di Belanda bernama Theo van Gogh, dia dibunuh di jalan, dia sutradara film yang terkenal.
Dia ditembak, dan pelakunya mencoba memotong lehernya, dan dia menancapkan pisau ke perutnya bersama sebuah surat untuk gadis lain, Ayan Hirsi Ali, dan dikatakan bahwa kamu selanjutnya. Kejadian itu memperkuat rasa benciku terhadap Islam sehingga aku putuskan aku harus aktif secara politik untuk melakukan sesuatu dan menghentikan kejahatan ini mencelakai negeri kami. Karena kebenciannya terhadap Islam, Joram van Klaveren pada saat masih menjadi seorang politikus, ia akhirnya memutuskan untuk menulis sebuah buku. Tapi di saat bersamaan ketika ia menulis buku, ingatannya soal Trinitas yang ia ragukan itu mulai lagi muncul pada dirinya, dan akhirnya ia melakukan perbandingan agama. Sehingga pada kesimpulannya ia mengatakan bahwa Tuhan memang seharusnya satu. Kamu terjun ke dunia politik karena Islam. Dan memang benar ada hubungannya dengan Islam. Itulah alasan aku ingin menulis buku. Untuk menjelaskan bahwa Islam berbahaya bagi dunia. Ketika aku sedang menulis buku seperti yang tadi aku bilang, berbagai pertanyaan dan keraguanku tentang Kristen mulai muncul lagi. Dan itu tentang kebenaran tentu saja. Karena aku seorang penganut Kristen yang taat dan pertanyaan tentang Kristen yang aku miliki, pada akhirnya terjawab dengan cara Islam. Karena tentu saat aku mulai menulis buku, banyak orang yang berpikir bahwa itu buku politik, namun itu bukanlah buku politik. Itu buku agama karena aku ingin tunjukkan pada orang-orang mengapa Islam adalah agama yang berbahaya. Dan aku tulis buku itu dari sudut pandang Kristen. Jadi pada awalnya aku membuat perbandingan antara konsep Tuhan sesuai Kristen dan konsep sesuai Islam. Jadi mulai aku bandingkan. Tapi karena aku punya keraguan tentang Trinitas dan aku lihat tauhid keesaan Tuhan dalam Islam, ia terdengar lebih masuk akal. Lalu aku mulai berpikir, aku baca ulang Alkitab untuk mencari, untuk mengingat kembali mengapa konsep Islam tentang tauhid bukan merupakan konsep Kristen. Tapi ketika aku baca Perjanjian Lama dan aku lihat Nabi dan Rasul pada Perjanjian Lama mengatakan satu Tuhan, satu Tuhan, satu Tuhan. Kemudian aku pikir, oke, aku hanya akan mencari perkataan Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Kemudian ada suatu kisah di Perjanjian Baru. Ada seorang pria yang mendatangi Yesus dan bertanya, apa yang paling penting dalam hidup? Bagaimana caranya aku memperoleh surga? Dan dia berkata, ada dua hal. Dia berkata di sini, oh Israel, di sini Tuhan kamu satu. Perlakukan tetanggamu seperti kamu ingin diperlakukan. Jadi aku pikir bahkan Yesus Kristus di sini, oh Israel, Tuhan kamu satu. Jadi aku pikir seluruh konsep Tuhan bagi Muslim ini terdengar lebih logis. Dan ini adalah konsep yang sama yang aku temukan di Perjanjian Lama dan Baru. Dan aku tahu Kristen sebagai agama mengajarkan hal lainnya. Tapi bukan konsep Tuhan yang aku temukan di Alkitab. Setelah mempelajari berminggu-minggu, membaca dan membaca ulang semua jenis buku, aku mulai berpikir, oke, mungkin keesaan Tuhan adalah suatu kebenaran. Begitulah awal mulanya. Singkat cerita, pada saat proses menyusun buku anti-Islam tersebut, ia terkendala soal referensi dan dia merasa butuh seorang ahli untuk menjelaskan lebih jauh tentang Islam. Akhirnya dia mengirimkan pesan kepada salah seorang profesor di Universitas Cambridge. Nah, dari situlah ia mendapat banyak rekomendasi dari profesor tersebut, dan ia kemudian membaca banyak buku termasuk kisah-kisah Rasulullah SAW. Apa sumber yang kamu pakai saat melakukan penelitian? Karena aku agak terkejut, aku mulai menulis surat kepada beberapa pihak yang berwenang perihal keagamaan, dan salah seorang yang aku kirimkan surat adalah Syekh Abdul Hakim Murad, dan dia profesor dari Universitas Cambridge. Namun tentu saja semua ini cukup aneh, karena aku masih aktif secara politik waktu itu. Aku menulis buku anti-Islam, dengan tujuan anti-Islam. Dan aku bertanya pada profesor muslim dari negara lain, maukah kamu membantuku? Jadi aku katakan padanya bahwa aku sedang menulis buku, aku punya banyak pertanyaan. Jadi aku sangat jelas mengapa aku pikir Islam mendukung terorisme, anti-wanita, anti-Kristen, anti-anti lainnya. Dan setelah sekitar 6 minggu, profesor itu mengirimkan email yang sangat panjang. Dan dia mulai menjelaskan, langsung menjawab banyak pertanyaan dalam diriku. Tapi dia juga berkata, kamu harus baca artikel ini, baca buku itu, tanya orang ini. Jadi dia sangat lengkap memberikan penjelasan. Lalu pada akhirnya setelah aku baca semua buku dan artikel ini, dan bandingkan antara Nabi dari Perjanjian Lama dengan Muhammad SAW, aku tidak punya argumen untuk mengatakan bahwa mereka Nabi dan beliau bukan. Lalu aku berpikir, kalau aku bisa menerima Musa berdasarkan ini, dan aku tidak menerima Rasulullah, pasti ada sesuatu yang lain di sini. Aku berpikir, kenapa aku tidak bisa terima dia sebagai Nabi? Aku pikir mungkin karena dia punya banyak istri. Namun sekali lagi, ketika melihat Sulaiman atau melihat Nabi Daud dan Nabi Ibrahim, ada banyak orang di Perjanjian Lama yang punya banyak istri. Bahkan ketika membaca buku-buku di luar keagamaan, budaya di Eropa, Afrika, Asia, dimanapun, ada orang-orang dengan banyak istri dengan berbagai alasan. Lalu aku pikir maka bukan itu alasannya, jadi satu persatu alasan-alasan ini runtuh. Pada akhirnya aku berpikir, mereka semua bukan Nabi. Tapi itu juga sulit dipercaya, karena aku pikir hal-hal yang mereka lakukan, yang mereka katakan, keajaiban yang terjadi, dan lain-lain, mereka terbukti benar dalam ucapan dan tindakan. Kalau begitu mereka memang Nabi. Kalau begitu menurutku, maka aku harus menerima bahwa Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang Nabi. Jadi aku masih meragukannya.
Lalu awalnya aku pikir mungkin karena dia orang paling jahat. Aku tahu berdasarkan sejarah. Lalu aku pikir mungkin tidak sejahat itu. Tapi dia bukan nabi. Lalu akhirnya aku mulai ragu, mungkin dia memang seorang rasul. Ya, itu membutuhkan tentu saja aku membaca banyak buku lagi. Dan satu hal yang menurutku sangat bijak oleh Abdul Hakim Murad, dia berkata, buku-buku yang kamu baca itu pendapat anti-Islam ditulis oleh non-Muslim. Dia berkata kalau kamu ingin tahu tentang Kristen, kamu tidak akan baca buku dari ateis, kamu akan baca buku dari Kristen. Mengapa kamu percaya ini? Apa saja argumennya? Jadi kamu juga harus seperti itu terhadap Islam. Mulailah baca buku-buku Islam, dari pengajar Islam, dari cendekiawan Islam, dan lain-lain. Dan kamu bisa lihat dan bandingkan pada topik yang sama yang ditulis oleh Muslim dan yang ditulis oleh non-Muslim. Kamu bisa lihat di bagian mana mereka melenceng, di mana mereka salah terjemahkan kata. Terkadang mungkin tidak dengan sengaja, namun karena mereka tidak tahu, mereka tambahkan, mereka kurangi. Jadi pada akhirnya, kamu temukan keberadaan agama lain ini yang tercipta karena kesalahan ini. Dan itulah yang sudah aku lakukan dan juga sudah aku lakukan terhadap kehidupan Rasulullah. Karena aku baca buku dari Martin Lings, Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber paling awal tentang Muhammad, dan ditulis oleh seorang yang berpindah agama. Cara dia berpendapat, cara dia menyampaikan punya daya tarik tersendiri bagiku, karena adanya kesamaan budaya. Bagaimana aku mempelajari topik tertentu dan lain-lain. Dan itu pertama kalinya aku melihat dia, tidak sebagai jenderal perang, karena seperti itulah yang sudah ada di pikiranku. Namun aku lihat dia sebagai figur seorang ayah dan sebagai sahabat dan guru serta lain sebagainya. Jadi ya, aku lihat sosok di balik karakter ini. Dan aku rasa banyak yang bisa aku katakan, tapi aku tidak bisa bilang kalau dia bukan orang yang baik. Jadi sosok dia mendorong saya untuk membaca lebih banyak dan ingin tahu lebih dalam. Nah, inilah poin menarik dari kisah ini. Karena dia butuh banyak referensi, akhirnya membaca salah satu kisah Nabi, yaitu kisah dari Hindun binti Utbah, yaitu musuh dari Rasulullah SAW waktu itu, istri dari Abu Sufyan. Nah, pada saat dia membaca kisah tersebut, ia akhirnya sadar bahwa sikap Nabi ketika melakukan Fathul Makkah dengan memaafkan Hindun binti Utbah ini adalah sikap seorang Rasul. Dan dari situ ia kemudian mengambil kesimpulan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul. Tapi ia kemudian memutuskan untuk meletakkan semua referensinya karena ia berpikir bahwa dia sudah salah jalur, yang harusnya membenci Islam lalu kemudian mengagumi sifat Nabi Muhammad. Dan dari sinilah terjadi kejadian yang unik, dan dia menyebutnya itu seperti cerita dongeng, karena tanpa sengaja ketika Al-Quran jatuh, tangannya tepat membuka halaman dari surah Al-Hajj ayat 46. Nah, dari sinilah ia kemudian tersadar bahwa apa yang sudah ia ketahui seharusnya ia putuskan bahwa ia adalah seorang Muslim. Apa yang paling mengejutkan bagimu ketika melakukan penelitian? Kisah tentang Hindun binti Utbah. Ada sesuatu seperti tombol, seperti aku harus berubah, dan itu karena menurutku Hind, dia istri dari salah seorang musuh, Abu Sufyan, dan dia memberikan uang untuk membunuh Hamzah radhiyallahu an, paman kesayangan Rasul. Dan itu yang terjadi di medan perang, dia terbunuh. Mereka bahkan berpawai dengan telinganya dan memotong hidungnya dan hal buruk lainnya. Jadi Rasul tentu sangat sedih atas kejadian tersebut. Dan beberapa tahun kemudian dia menjadi berkuasa. Dia berkuasa di Mekah dan di sana ada Hindun binti Utbah. Saat aku baca buku ini aku pikir oke, sekarang dia pasti disalib. Atau tangannya dipotong atau semacamnya. Namun Rasulullah berkata, saya tidak bisa melihat dia sekarang, tapi semua orang dimaafkan. Kalau kamu mau tinggal di sini dan hidup bersama orang Muslim, maka silakan. Jika kamu tidak mau, maka kamu boleh pergi. Namun pertumpahan darah telah usai. Dan aku pikir dia telah dimaafkan. Kalau kamu bisa memaafkan seseorang yang membunuh keluarga, terutama paman kesayanganmu, yang bahkan berpawai dengan bagian tubuhnya untuk menunjukkan pada orang lain bahwa dia mempermalukanmu dan semua yang kamu yakini, itu berarti kamu punya sifat yang luar biasa bagus. Itu sangat spesial. Sesuatu yang tidak kamu lihat, dan itulah yang Rasul lakukan. Lalu aku pikir, ya, dia pria yang sangat spesial. Dan saat aku tahu itu, aku pikir, aku punya pendapat bahwa dia seorang Rasul. Aku lihat sosoknya, aku lihat cara dia memperlakukan orang lain. Aku lihat cara dia memperlakukan musuhnya, menurutku dia seorang Rasul. Kemudian aku menyadari ini luar biasa. Karena aku sudah menerima bahwa Tuhan, dan sekarang aku berkata bahwa Muhammad adalah Rasul, kalau aku menerima Tuhan Maha Esa dan Muhammad SAW adalah utusannya, maka itu hampir syahadat. Lalu aku pikir, oke, aku tutup dulu buku ini, berhenti. Semua ini menuju arah yang salah. Dan tentu aku sudah bukan anti-Islam. Setelah yang aku baca dan aku lihat serta aku rasakan, yang aku ceritakan sekarang terdengar seperti kisah dongeng. Namun memang nyata terjadi. Saat itu ada banyak buku di meja. Dan saat aku mulai merasakannya, ya, ini memang syahadat. Aku berkata pada diri sendiri, aku simpan kembali semua buku dan letakkan di lemari yang tinggi.
Namun ada banyak sekali buku, dan banyak buku yang berjatuhan dari rak buku, dan salah satu buku yang jatuh adalah Quran. Dan ketika aku mengambilnya, tanganku berada di halaman surah 22 ayat 46. Isinya sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Dan aku mulai berpikir itulah masalahku. Karena bukan mata. Aku bisa lihat yang aku tulis sendiri. Tidak ada yang memaksa aku untuk menulis buku ini, tidak ada yang memaksa kamu harus tulis begini atau begitu, aku yang mulai menulisnya. Dan aku bisa lihat dengan mata sendiri. Namun aku masih tidak bisa menerima fakta, dia adalah nabi, hanya ada satu Tuhan. Aku tetap tidak bisa. Jadi bukan mataku yang buta, melainkan hatiku. Aku tidak bisa menerimanya. Menurutku, jiwaku atau egoku tidak bisa terima. Dan lalu aku berkata, oh Tuhan, aku tidak peduli Tuhan dari Alkitab atau Quran. Berikan aku petunjuk atau semacamnya agar aku 100% yakin bahwa inilah jalan yang benar. Lalu aku tidur. Kemudian ketika aku bangun, aku merasa sangat aman. Aku merasa sungguh sangat aman. Aku belum pernah merasakan aman seperti ini terhadap sesuatu. Semua kegelisahan dan permasalahan keraguan hilang. Seperti salju terkena matahari, dan aku berpikir, ya aku seorang muslim. Lalu aku harus mengatakannya pada orang lain. Dan akhirnya Joram van Klaveren menjadi seorang mu'alaf. Dia masuk Islam setelah menyadari kisah-kisah dari Rasulullah SAW. Tapi masalah kemudian muncul, yaitu orang-orang terdekat dari Joram yang kemudian menentang dirinya, bahkan orang-orang yang mendukungnya menjadi seorang politikus. Ia mendapat ancaman, kurang lebih 2000 ancaman yang masuk. Seperti apa reaksi orang di sekitarmu ketika kamu menjadi muslim? Sebagian besar bereaksi sangat negatif, tentu saja bagi banyak orang, terutama beberapa paman dan bibi, aku cukup terkejut. Mereka mendengarnya ketika ada di berita. Dan aku bilang ke ibuku dan dia mulai menangis, dan istriku cukup terbuka. Ya, dia sangat santai menerimanya. Dia berkata, baiklah, kamu sungguh percaya pada Islam dan itu yang ada di hatimu. Siapa aku? Dan beberapa orang dari tempatku bekerja sangat agresif. Aku mendapat lebih dari 2000 ancaman kematian dari orang-orang yang sebelumnya mendukungku. Tentu orang-orang yang memilihku. Orang-orang mengatakan hal-hal mengerikan. Kami akan perkosa istrimu, menembakmu. Kami tahu di mana anakmu bersekolah dan sebagainya. Dan sebagian besar tentu saja tidak masuk akal. Karena mereka orang gila yang mengetik di komputer. Jadi waktu itu terasa rumit. Dan tentu aku harus bilang ke tempat kerja, dan itu adalah organisasi Kristen. Jadi bilang ke pemimpinnya, dia berkata aku tidak percaya. Dia berkata, ya aku memang menyadari perubahan ketika kamu bicara tentang topik tertentu di radio. Kamu terasa agak lebih lembut, tidak kasar lagi, namun kamu menjadi muslim. Dan setelah aku berkata, ya aku menjadi muslim, dia berkata aku tidak bisa tidur selama 2 hari. Dan pada akhirnya inilah kesimpulan Joram van Klaveren setelah menjadi seorang muslim, bahwa hidupnya menjadi lebih tenang. Dan ia juga memberikan saran kepada orang-orang yang belum mengenal Islam untuk mempelajari Islam dari ajarannya, bukan dari muslimnya itu sendiri. Apa yang ingin kamu katakan sebagai pesan terakhir? Aku merasa jauh lebih bahagia setelah menjadi muslim. Jadi aku ingin mengundang semua orang menjadi muslim. Karena memberikan kedamaian pada jiwamu dan kedamaian pada hatimu. Agama yang benar, seirama dengan hati dan jiwa. Setidaknya lihat dari sudut pandang Islam. Cobalah baca dan pelajari kehidupan Rasul. Coba pahami kepercayaan Muslim. Bukan perilaku Muslim. Karena banyak Muslim yang tidak menjalani hidup sesuai Muslim, termasuk diriku. Aku tidak selalu hidup seperti Muslim. Seharusnya aku lakukan, dan kita semua. Tapi kamu sebaiknya melihat contoh terbaik dari semua contoh, yakni Rasulullah. Dan kalau kamu pelajari hidupnya, mungkin kamu akan temukan arah yang menuntunmu pada kebenaran. Nah, itulah kisah Joram van Klaveren, seorang mu'alaf politikus Belanda yang awalnya berniat menulis buku anti-Islam, tapi pada akhirnya menjadi seorang mu'alaf atau seorang muslim. Nah, kisah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa dari ayat yang ia temukan pertama kali dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada kita. Artinya apa? Terkadang banyak fakta yang sudah bisa kita saksikan, tapi karena hati kita yang menolak dan tidak berusaha untuk menerimanya, pada akhirnya kita menolaknya, dan kemudian waktu kita terlewatkan yang pada akhirnya sampai pada ajal kita. Buat teman-teman yang baru mau belajar Islam, maka bersihkan hati, baca referensi sebanyak mungkin, lalu kemudian putuskan mana yang terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.